Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah, dan sekarang kita telah sampai pada ayat yang ke-19, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau kasayyib, seperti air hujan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kasayyibin minas sama fihi zulumat, yang padanya terdapat zulumat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan zulumat atau kegelapan pada ayat ini, yang pertama adalah dia gelapnya air hujan. Yang kedua adalah gelapnya awan. Dan yang ketiga adalah gelapnya malam. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan au kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barq. Ra'dun artinya adalah guruh. Kemudian bar artinya kilat. Apa yang dimaksud dengan guruh? Apa yang dimaksud dengan kilat di sini? Yang dimaksud dengan guruh atau ra'dun adalah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan barqun atau kilatan yaitu ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'dun wa barq. Artinya di dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, ini terdapat janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di sana juga terdapat ancaman. Oleh sebab itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Basyiran wa nadhiran. Menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya Allah tabaraka wa ta'ala siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Ya, kenikmatan yang luar biasa yang Allah tabaraka wa ta'ala siapkan di surga. Di surga ada bidadari-bidadari yang cantik jelita. Subhanallah. Ya. Dan setiap penghuni surga tidak hanya yang memiliki satu bidadari, akan tapi banyak bidadarinya. Yang dimana dikatakan selendangnya bidadari itu, ya, kerudungnya, selendangnya ini lebih baik daripada ya dunia dan seisinya. Subhanallah. Antum bandingkan ya wanita yang paling cantik yang ada di atas muka bumi dibandingkan dengan bidadari, tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan selendangnya pun kalah. Ini subhanallah. Ini bidadarinya, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, ini kabar gembira yang Allah tabaraka wa taala siapkan, berikan kepada orang-orang yang beriman. Nanti di surga orang-orang akan diberikan istana oleh Allah tabaraka wa taala, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di sana juga terdapat pelayan-pelayan. Ya, Allah siapkan pelayan-pelayan bagi ya di istana-istana tersebut. Jadi raja, subhanallah. Ya, ini kabar gembira yang Allah tabaraka wa taala siapkan. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah sampaikan. Ya, ini loh janji-janji Allah, dan Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menyelisihi apa yang telah Allah tabaraka wa taala katakan. Tidak mungkin Allah mengkhianati janjinya. Ya. Dan di sana juga ternyata terdapat ancaman-ancaman dari Allah tabaraka wa taala. Ya, ada nadhir, peringatan. Makanya Nabi yang mulia SAW sampaikan, ini hati-hati ya bagi orang yang sombong, bagi orang-orang yang makan riba, bagi orang-orang yang ya menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Hati-hati ya, nanti di sana akan ada ancaman-ancaman dari Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah siapkan ancaman-ancaman tersebut. Ya. Ada neraka Allah tabaraka wa taala. Ya. Dimasukkan, dibakar dalam neraka. Ya, subhanallah. Ya, ini adalah ancaman yang Allah tabaraka wa taala berikan, disampaikan oleh para rasul. Ya, kita harus imani. Oleh sebab itu, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ini mengingatkan kepada manusia tentang apa? Tentang surga. Disampaikan tentang neraka. Makanya ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwasanya kalau seandainya ayat-ayat yang pertama kali muncul adalah tentang ya meninggalkan zina, meninggalkan ya khamar, maka mungkin para sahabat ini tidak akan pernah meninggalkan zina, tidak akan pernah meninggalkan khamar. Ya. Kenapa? Karena belum kuat keyakinannya. Kenapa tiba-tiba disuruh meninggalkan khamar ini? Kenapa tiba-tiba disuruh ya meninggalkan zina? Ini udah mendarah daging, ya sudah menjadi kebiasaan lama. Akan tapi Nabi yang mulia SAW sampaikan, ini loh ada janji yang Allah tabaraka wa taala berikan, ada surga yang luas, yang indah, yang nikmat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini loh ada neraka Allah. Ini loh terdapat ancaman Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, sehingga menimbulkan keyakinan, menguatkan keimanan para sahabat. Kenapa mereka semangat untuk beribadah? Karena mereka ingin mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala, janji Allah tabaraka wa taala. Mengapa mereka ya tinggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan? Karena mereka takut akan dimasukkan Allah tabaraka wa taala ke dalam neraka. Khawatir nanti akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Allah syadidul iqab. Allah tabaraka wa taala sangat berat sekali iqabnya, hukumannya. Ya, siksanya sangat berat sekali. Ya, mereka takut, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan ini kita dapati pada firman Allah tabaraka wa taala, ayat Allah tabaraka wa taala. Di sana terdapat ya janji-janji Allah tabaraka wa taala
dan terdapat ancaman-ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janji Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan di surga, dan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa siksa yang berat di dalam neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, mereka jadikan jari jemari mereka, asabi', ya ini jamak, ya mereka jadikan jari jemari mereka fi adhanihim, ya berada di telinga-telinga mereka. Ya, mereka jadikan jari-jari mereka berada di telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, ya karena apa? Karena sawa'iq, karena halilintar. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, ini adalah orang-orang yang cerdas. Mereka akan mampu mengambil manfaat dari air hujan. Ya, tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan perumpamaan, ya hidayah itu bagaikan air hujan. Kasayyib, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasayyibim minas sama, ya bagaikan air yang turun dari langit, ya air hujan. Ini orang-orang mukmin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, adalah ya orang-orang yang mereka dapat mengambil manfaat, ya sanggup mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Adapun orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa, ya yang tidak sanggup mengambil manfaat dari air hujan. Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan air hujan dari langit. Ya, orang-orang mukmin mereka sanggup mengambil faedah yang banyak sekali dari air hujan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ini. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu mengambil manfaat dari apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ini. Ya, mereka disibukkan dengan apa? Dengan kilatannya. Ya. Mereka disibukkan dengan kilat yang menyambar-nyambar. Mereka disibukkan dengan gemuruh-gemuruh, ya pada saat hujan tersebut. Mereka juga disibukkan ya dengan petir-petirnya, ya, sehingga mereka terlalaikan ya, dengan manfaat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dari air hujan. Padahal ini banyak nih faedahnya air hujan. Akan tapi mereka hanya disibukkan dengan apa? Dengan gelapnya. Oh ini hujan gelap, Masya Allah gelap. Ya. Oh ini hujan gemuruh, petir-petir, Masya Allah menakutkan. Ya. Dia sibukkan dengan petir-petirnya saja, dengan gemuruh bunyi nyaringnya, dengan gelapnya. Ini orang-orang munafik tersebut, orang-orang kufar tersebut. Dia tidak pikirkan, oh ini kalau hujan banyak manfaatnya. Bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci. Tidak mereka pikirkan. Hanya apa? Hanya hal yang negatifnya saja yang mereka pikirkan. Inilah orang-orang kufar jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pikiran mereka sangat dangkal, sangat pendek, sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dapat mengambil faedah dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Tidak dapat mengambil manfaat atau peringatan-peringatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dari kejadian-kejadian alam tersebut. Ya. Ini karena pendeknya pikiran mereka, tertutupnya hati-hati mereka. Oleh sebab itu kita dapati ya orang-orang kufar ini, ya orang-orang munafik, apabila terjadi bencana, misal terjadi gempa bumi, ya maka mereka akan disibukkan dengan, oh ini dikarenakan adanya pergeseran lempeng, ya lempeng A sama lempeng B bergeser, makanya terjadi gempa. Oh ini karena ada pergeseran di samudra ini, makanya terjadi tsunami. Ya, mereka hanya sibukkan diri mereka dengan hal yang demikian saja. Ya. Mereka tidak berpikir, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa yang menjadikan lempeng itu bergeser? Siapa yang menjadikan ya bumi itu berguncang? Mereka tidak berpikir sampai di sana. Mereka hanya ya
yang mereka jadikan tolak ukur hanyalah apa? Ini kejadian alam biasa seperti ini. Padahal ya, bumi ini adalah dalam kekuasaan Allah Taala. Allah menjadikan dia gempa. Allah menjadikan lempengan itu bergeser. Ya, ini peringatan dari Allah Taala. Orang-orang kafir tidak dapat ngambil manfaat darinya. Ya, begitu juga dengan hujan tadi. Au qasaybin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Ya. Mereka tidak dapat mengambil faedah dari air hujan yang Allah Taala turunkan di atas muka bumi. Ya. Mereka hanya sibuk dengan kilatan-kilatan petirnya, sibuk dengan kegelapan-kegelapannya, mereka sibuk dengan gemuruh-gemuruh air hujan tersebut. Ya. Mereka tinggalkan faedah-faedah yang banyak, maslahat-maslahat yang besar yang Allah Taala telah siapkan. Ya. Padahal ini banyak sekali manfaatnya. Untuk manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, ini manfaat hujan tersebut. Darinya mereka bisa minum, mereka bisa ya berkembang biak. Ini faedah yang banyak yang Allah Taala berikan dengan adanya hujan. Begitulah ya orang-orang kufar, orang-orang munafik dalam melihat perintah Allah Taala, melihat larangan Allah Taala yang mereka jadikan dari ya yang ada di kepala mereka hanyalah apa? Beratnya saja, sulitnya saja. Mau haji berat, ya, banyak uang yang harus dikeluarkan, padahal kerjanya ya sakit. Berapa tahun mengumpulkan uangnya, ya berat, susah. Mau kurban, susah Ustaz. Ya, mahal, tidak ada uang, susah. Ya. Padahal tiap hari belanja mampu, ke mall mampu, liburan holiday mampu setiap tahun. Untuk kurban tidak mampu, berat katanya. Ya. Mereka memandang untuk sedekah susah. Yang dilihat beratnya saja, sholat susah, berat, ke masjid berat karena kerja susah. Ya. Yang dipandang hanya apa? Beratnya saja. Yang mereka pandang hanya sulitnya saja. Ya. Habis uang, capek, lelah, letih, ini saja yang ada di kepala-kepala mereka. Itu orang-orang kufar atau orang-orang munafik. Ya. Ini adalah orang-orang yang ada penyakit dalam hati-hati mereka. Ya. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Taala, yang Allah Taala berikan kepadanya hidayah, ya, maka mereka tidak sama dengan orang-orang kufar tersebut, tidak sama dengan orang-orang munafik, atau tidak sama dengan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Beda jamaah. Ya, mereka memandang perintah Allah Taala, naam, ya berat memang. Untuk haji berat tidak? Berat, mengumpulkan uang, subhanallah. Ya sekarang untuk haji berapa juta? Ya untuk umroh berapa juta? Ya harus kerja keras. Berat tidak? Berat. Siapa bilang tidak berat? Ya. Akan tapi mereka yakin bahwasanya di balik perintah Allah Taala di sana terdapat hikmah, terdapat ganjaran yang besar yang Allah Taala siapkan bagi mereka. Allah janjikan dengan surga. Allah janjikan dengan surga, dengan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Ini orang-orang mukmin. Mereka berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya. Untuk apa? Untuk meraih surga Allah Taala. Dan mereka berkorban, mereka jihad. Jihad berat enggak? Berat. Siapa bilang jihad enggak berat? Ya, para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, mereka tinggalkan hartanya, tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, tinggalkan kebunnya, tinggalkan rumahnya. Untuk apa? Untuk berperang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berat enggak? Berat, akhi. Tapi apa? Mereka yakin bahwasanya Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan mereka. Ya Allah siapkan surga dengan segala macam kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Berat, susah, memang iya. Akan tapi di sana terdapat ganjaran yang ya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala ya berkahi ana dan antum semuanya. Maka hendaklah ya kita jauhi sifat-sifat kemunafikan seperti ini. Ya, jangan sama seperti orang-orang kufar. Ya, mereka yang mandang hanya susahnya saja. Ya, padahal yang merintahkan adalah Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa taala yang menciptakan mereka. Allah tabaraka wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah tabaraka wa taala yang menjadikan ya bagi mereka istri-istri, anak-anak mereka, memberikan kenikmatan demi kenikmatan, udara yang mereka hirup, makanan yang mereka makan, air yang mereka minum, semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Akan tapi sewaktu datang perintah dari Allah tabaraka wa taala, mereka pikir-pikir yang sulitnya saja, seolah-olah Allah tabaraka wa taala itu zalim, seolah-olah Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada mereka tidak ada ganjarannya. Ya, ini orang-orang ya yang terdapat penyakit dalam hatinya. Ya, kemudian begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Ya, belajar, talibul ilm, menuntut ilmu syar'i. Capek tidak menuntut ilmu? Capek. Ya. Dan menuntut ilmu itu panjang waktunya. Tidak bisa kita belajar 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 tahun. Kemudian ya mungkin ilmunya, tidak mungkin. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Akhi lan tanalu ilman illa bisittah. Saudaraku, sungguh engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Zaka'un wa khirsun wa bulghatun wa irsyadun wa tuluz zaman. Ya, pertama zaka'un. Kalian harus cerdas, kata Imam Syafi'i. Wa hirsun. Kemudian kesungguh-sungguhan. Wa ijtihadun. Ya, ijtihad adalah pengorbanan. Wa bulghatun. Kemudian bekal. Irsyadul ustad, bimbingan dari ustad. Wa tuluz zaman, dan waktunya panjang. Ya. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun irsyadul ustad wa tuluz zaman. Tuluz zaman. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita bahwasanya belajar itu panjang waktunya. Ya. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh keseriusan. Ya. Tidak ada belajar yang main-main kemudian jadi ulama, tidak ada. Waktu di kelas ya tidur, pengajian ya gurau-gurau sama temannya. Orang seperti ini Allah tahu dah, Allah mengetahui jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah mengetahui siapa yang mereka ikhlas ya benar-benar dalam menuntut ilmu. Ya, dan Allah tabaraka wa taala tidak akan sia-siakan. Ya, pasti Allah tabaraka wa taala ya berikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ya. Dan Allah lihat bagaimana janji-janji Allah tabaraka wa taala ya kepada penuntut ilmu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang Allah tabaraka wa taala ingin bagi mereka kebaikan. Apakah Allah tabaraka wa taala jadikan orang tersebut ya banyak hartanya? Tidak juga. Tidak mesti orang yang Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan baginya Allah kasih harta, Allah tinggikan jabatannya, Allah jadikan istrinya cantik-cantik gitu. Ya. Lantas orang ini adalah orang-orang yang cintai oleh Allah tabaraka wa taala? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man yuridullahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala ingin baginya kebaikan, Allah ingin bagi orang ini kebaikan, khair, yufaqihu fiddin. Allah tabaraka wa taala jadikan dia faqih, faham dalam masalah agama. Bagaimana bisa faham dalam masalah agama kalau tidak belajar? Bagaimana bisa memahami agama Allah tabaraka wa taala, bisa faham Al-Qur'an, bisa faham hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau tidak menuntut ilmu? Makanya dengan Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita nikmat untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk belajar. Ini merupakan ya di antara qarinah, tanda Allah tabaraka wa taala sayang pada hamba tersebut. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala beri mereka kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya. Allah mudahkan dia untuk belajar.
Jangan dikira ya menuntut ilmu ini adalah ya sepele gitu kan. Semua orang bisa. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya, betapa banyak ya manusia di luar sana yang mereka memiliki harta, memiliki waktu luang, kesempatan, akan tetapi ternyata untuk menghadiri ya majelis ilmu, hadir kajian ini saja tidak sanggup. Tidak bisa untuk pergi kajian sepekan sekali. Ya, libur kerja tidak bisa pergi kajian. Ini bisa jadi orang-orang ini seperti ini tidak Allah Taala inginkan baginya kebaikan. Baru belajar udah ngantuk, malas. Baru mulai kajian innal hamdalillah sudah nguap. Ya, bisa jadi Allah Taala wa iyazubillah ya tidak ingin kebaikan bagi orang tersebut. Ya, dan ini bahaya. Ya hendaklah dia tangisi dirinya. Ya sewaktu mau belajar ternyata malas. Ini ada penyakit tentunya di hatinya. Ya, malas mendengarkan ayat Allah Taala, disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ya, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, padahal di hadapannya sedang dibacakan ayat Allah Taala. Sedang dibacakan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tinggalkan. Ya, dia ambil sesuatu yang lebih buruk darinya. Ya, bisa jadi ini adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Wa iyazubillah. Ya, kemudian orang yang menuntut ilmu ini juga Allah Taala akan tinggikan derajatnya ternyata. Ya. Allah katakan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala akan meninggikan ya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dimuliakan oleh Allah Taala dengan apa? Dengan ilmu. Orang-orang yang beriman mengetahui, capek memang, lelah, tapi apa? Dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Taala. Dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ada seorang yang dia cacat. Cacat, memiliki kekurangan. Diberikan nasihat oleh ibunya, wahai anakku, apabila engkau ingin dimuliakan orang, maka tuntutlah ilmu, belajar. Akhirnya dia pun benar-benar belajar, sungguh-sungguh menuntut ilmu, sehingga menjadi ulama yang dengannya Allah Taala tinggikan derajatnya, Allah muliakan dia. Orang-orang datang ya, bertanya dengannya, dimuliakan oleh Allah Taala. Dan beda jamaah yang dimuliakan Allah Taala, orang yang mulia dengan ilmu dan mulia dengan harta atau jabatan. Dia dimuliakan orang dengan hartanya, hilang harta tersebut, udah dihinakan oleh manusia. Karena ada uangnya saja, ada fulusnya, orang hormati dia, orang muliakan dia. Sewaktu harta tersebut hilang, diambil oleh Allah Taala, sudah tidak ada lagi yang memuliakan orang ini. Begitu juga dengan jabatan. Ya, waktu tinggi jabatannya, ya, menjadi orang terpandang, menjadi pejabat, banyak orang yang dekat padanya. Ya, ditinggikan derajatnya, ya, dikarenakan jabatan tersebut lah bentar saja. Setelah itu apa? Selesai masa jabatannya, lengser dia, yang awalnya menjadi teman berbalik menjadi musuh. Ya. Akan tapi dengan ilmu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah akan ya jadikan kemuliaan yang hakiki bagi orang tersebut. Ya, sampai dia tua, sampai dia meninggal dunia, dimuliakan oleh Allah Taala. Ya, dan ini janji Allah Taala. Antum belajar, tuntut ilmu, maka pasti Allah Taala akan tinggikan. Antum bicara didengar oleh manusia, bahkan para raja-raja, para pejabat-pejabat, para orang-orang kaya, semuanya mendengarkan perkataan antum. Mendengarkan perkataan siapa? Para ulama penuntut ilmu, ya, yang benar keilmuannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Taala. Ya. Mereka mengetahui, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Taala, menuntut ilmu akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Taala. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang menuntut ilmu akan mudah jalannya untuk masuk dalam surga. Subhanallah. Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalan baginya masuk ke dalam surga. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang beriman, dia sadar lelahnya dia, capeknya dia, letihnya dia dalam menuntut ilmu akan dibayar oleh Allah tabaraka wa taala. Ditinggikan derajatnya, dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Allah inginkan kebaikan baginya dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Orang-orang kufar, orang-orang munafik tidak faham. Ngapain capek-capek belajar agama? Ngapain capek-capek belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis? Untuk apa, kata mereka? Letih saja, habis waktu. Ya. Ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Mereka tidak faham. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan kita ya dari pemikiran-pemikiran yang rusak seperti ini. Allah tabaraka wa taala katakan, ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, Allah tabaraka wa taala ya jadikan mereka meletakkan tangan-tangan mereka, ya mereka letakkan tangan-tangan mereka, ya jari-jari mereka fi adhanihim, pada apa? Udhun, pada telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, karena apa? Karena takut. Ya. Kenapa takut? Karena Allah tabaraka wa taala ya akan buka kedok-kedok mereka. Allah akan buka kedok-kedok orang munafik ini. Ya, Allah kabarkan, Allah bongkar. Ya, sehingga apa? Orang-orang munafik ini menjadi ketakutan. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang kufar, kafir, ya, pura-pura masuk dalam agama Islam. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah tabaraka wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Ya, artinya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya kekafiran mereka ini tidak akan memberikan manfaat ya bagi mereka kelak. Ya, mereka pura-pura masuk dalam agama Islam, mereka pikir ini adalah kebaikan, akan memberikan keselamatan bagi mereka. La wallah. Ya, Allah tabaraka wa taala akan bongkar. Ya. Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui ya apa-apa yang terdapat dalam sudur mereka, dalam hati-hati mereka. Allah tahu. Allah mengetahui bagaimana rusaknya ya iman mereka. Dan mereka tidak akan pernah beruntung selamanya. Ya, di dunia mereka berada di atas ketakutan. Takut apa? Takut ketahuan. Takut ketahuan. Ini kalau ketahuan munafik habis ini. Ya, takut. Ya. Dan di akhirat dimasukkan Allah tabaraka wa taala ya dalam neraka Allah. Dunia ketakutan, di akhirat sengsara, subhanallah. Ya. Dan udah masuk neraka udah tidak bisa lagi keluar. Ya, orang-orang kafir itu berupaya untuk keluar dari neraka, tidak bisa, kata Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surat Sajadah. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Ya. Ketika mereka orang-orang fasik ini, ya, orang-orang kufar ini ingin ya keluar dari neraka, maka Allah tabaraka wa taala ya kembalikan lagi mereka. Ya. Mereka dikembalikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam neraka tersebut dan dikatakan kepada mereka, wa qila lahum dzuqul adzaban nar, ya, dzuku, rasakanlah oleh kalian azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kalian apa? Dustakan. Dulu kalian dustakan, ya, kalian katakan tidak ada surga, tidak ada neraka. Rasakan azab tersebut, kata Allah tabaraka wa taala. Ya. Yakadul barqu, petir itu menyambar mata-mata mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir
rahimahullah ta'ala mengatakan, yaitu saking kuatnya peringatan-peringatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat jelas sekali. Ya, hampir-hampir peringatan itu menyambar mata-mata mereka, yang akhirnya mereka lari darinya. Ya, mereka lari dari peringatan-peringatan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita katakan tadi, seorang yang memiliki penyakit dalam hatinya, ya, ada masalah dalam kolbunya, ini tidak akan betah mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak betah mendengarkan Al-Quranul Karim, tidak betah mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maunya apa? Kabur, maunya pergi, dengarkan musik, tahan berjam-jam, ya. Dengarkan musik, konser 1 jam, 2 jam, 3 jam, ayo tahan. Dengarkan Al-Quran, subhanallah, ya, baru dengarkan Al-Fatihah udah ngantuk, udah ndak betah. Baru 2-3 ayat sudah, ya, sudah pingin pergi, kabur, ya. Inilah adalah orang-orang yang, ya, yang terdapat penyakit dalam hatinya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya, ya, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah tabaraka wa ta'ala yang bersifat muhkamat, ya, yang sangat jelas sekali, ini hampir-hampir saja membuka kedok orang-orang munafik ini. Hampir saja kedok-kedok mereka itu dibuka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tahu dah orang-orang munafik, Allah tahu, ya. Allah mengetahui, oh ini fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, ada penyakit di hatinya, Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya. Hampir saja kedok ini dibuka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Ketika ada cahaya, ya, wa idza azlama 'alaihim qamu, ya, ketika ada cahaya dari kilat, ya, mereka, ya, berjalan. Kalau enggak ada cahaya, mereka diam. Ya. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Ya, ketika ada cahaya mereka berjalan, dan, ya, ketika cahayanya hilang maka mereka diam. Ya, wa idza azlama 'alaihim qaum. Para ulama mufassirin menjelaskan, maksudnya di sini adalah, ya, orang-orang kufar, orang-orang munafik ini, ya, mereka hanya mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ayat ini, ya, mereka pikir dapat memberikan keuntungan bagi mereka, mereka ambil. Kalau seandainya ayat ini berbahaya bagi mereka, mereka sembunyikan, mereka tinggalkan. Ya. Ini orang-orang munafik, ini orang-orang kufar. Ya. Ketika kaum muslimin mendapat kemenangan, ya, mereka berada bersama kaum muslimin. Ya, mereka ikut senang bersama kaum muslimin. Kenapa? Menang. Ya, kuat keadaan kaum muslimin. Tapi sewaktu kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, maka mereka siap untuk apa? Untuk kembali kepada kekufuran mereka. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu bagikan apa? Bagikan bunglon. Ya, kalau waktu berbahagia kaum muslimin dia ikut, tapi waktu kaum muslimin lemah dia tinggalkan, dan mereka akan kembali kepada kekafirannya. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Taib, ana rasa ini saja jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Allahu ta'ala alam. Ya, kita mohon pada Allah tabaraka wa ta'ala dari segala khilaf dan kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.